Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Diki Perdana Channel, catatan harian seorang pekerja. Terus piye iki? Pembukaan lancar ya. Pembukaan lancar kan udah terus rendah. Iki ceritanya malam ini awake dhewe bahas apa? Mbak yang sing lagi hangat kene apa? Tidak apa itu? Fighting itu Penangkapan, penggerbekan. Penggerbekan masalah akeh banget. Itu banyak loh. Dan masalahnya lagi itu orang Indonesia juga ada. Ini kan pekerja asingnya orang Indonesia ke orang Vietnam kan? 50 orang atau 50 orang. Total itu 50 orang yang ditangkap. Nah, di sini ini menurut yang saya dengar dan menurut yang kita ketahui itu sebenarnya kan pemilik dari usaha ini dulunya katanya loh ya, dulunya dia itu mantan mafia, gangster. nah gangster lah. Terus dia punya bisnis, mungkin orang ini ya kenal karo agent, entah agent kan yang ini kan ya banyak tuh agent swasta, agent bagi orang-orang yang ilegal. Ya, ada banyak. Nah ya, nah, terus mereka itu membawa orang-orang ini, si yang anak buahnya si agent ilegal ini menawari untuk bekerja sebagai tuna susila, wanita tuna susila, WTS, dan wanita setengah tua. Wanita tuna susila, WS. Oh iya deh, wanita setengah tua itu ST. Enggak, itu ceritanya kan gitu, terus ditawari, mereka mau, dan dia sampai si pemiliknya ini, si bosnya ini menyewa sebuah apa ya, kayak bangunan lah ya, kayak ruko gitu kan. Neng jero itu ono apa tempat judi, terus pijit dan plus itu tadi. Karena ini meresahkan, mungkin ada sebagian dari tetangganya apa itu melapor. Terus polisi mengerahkan 100 personel untuk menggerebek itu. Dan setelah digerebek tertangkaplah 50 orang pekerja asing. Cuman jumlah pastinya itu kita kurang tahu, persentase orang Indonesianya ada berapa. Dan ada orang Indonesia tapi kita persentasinya kita kurang tahu. Persentasinya orang Indonesia ada berapa dan tenaga Vietnam. Mereka semua ilegal. Dan yang membagongkan adalah ketika ditangkap si anak buahnya bos ini ketawa-ketawa. Itu anak buah. Ya, anak buah. Ya mungkin di tangan kanannya orang ini lah. Sampai berapa tuh? Kita rasa sebenarnya mereka lek menurutku ya kasus-kasus seperti ini mulai mirip-mirip dengan Indonesia. Jadi mati cuma kan sampai banget gitu loh dia. Gak enak rasa tuh ya, maksudnya merasa kayak menyesal bersalah ini. Iya makanya. Sedangkan bagiku neng Indonesia kita melihat itu sih wajar lah ya. Kita sudah terbiasa dengan hal itu. Orang-orang punya duit ketika melakukan kejahatan ditangkap nyantai wae gitu loh. Cuman ini yang Taiwan loh. Nanti aku baru kamu tidak biasa. Nah, Anak-anak dulu ini santai banget. Bisa beda-beda. Jangan-jangan dia juga punya backingan juga. Cuman yang kita nggak ngerti itu kan. Cuman yang jadi masalah adalah sebenarnya bisnis-bisnis seperti ini itu yang disasar memang orang-orang ilegal. Kalau memang ya kalau si orang ilegal bagiku pribadi ya. Kalau si orang ilegal ini memang dia berniat untuk bekerja seperti itu dan dibayar sesuai haknya, dan saya juga nggak masalah. Dia niat kok, memang dia niat. Cuman yang jadi masalah adalah ketika orang-orang pekerja ilegal ini dia sudah bekerja seperti itu, terus si bosnya mengingkari perjanjian tentang masalah pembayarannya dan haknya. Terus si pekerja ini mau menuntut ke siapa? Ya, saya juga
ini sih menurutku sih, menurut saya pribadi ya itu ya Ini menurut pribadinya dewa, nggak usah menurut pendapat umum. Kok kita juga tidak mewakili orang umum. oh iya belum juga ada yang berpendapat Ah, enggak mati kalau menurutku sih itu risikonya wes mereka sudah tahu lah karena wes mereka berani nyemplung di mesin tempat yang seperti itu. karena pun kan jelasnya wes ngerti lah mati kalau uang sing bekerja sing nang kono iki jelasnya enggak semuanya mati gak iso bener-bener fair lah intinya ya masalah itu kan Iya. jadi mereka harus wes memang harus siap ya tentu ya memang sing wis niat tuh kadang kecuali sing mungkin mau ditawari opo terus akhirnya kono dan akhirnya kok kono Tidak sesuai ya dan nggak bisa keluar mungkin ya akan bermasalah. Cuman gini ya memang seperti itu ya saya tahu lah ya. Saya tahu memang mereka sudah punya resiko. Resikonya seperti itu dengan langkah yang mereka ambil resikonya akan seperti ini seperti itu. Kalau mereka sudah memperhitungkan dan siap dengan semua resikonya itu nggak masalah juga bagi saya loh. Cuman kan kadang-kadang apa yang sering kita dengar, apa yang sering kita lihat dari pekerja-pekerja asing, terutama orang kita sendiri ya, orang Indonesia sendiri, banyak hal yang ketika mereka melakukan sesuatu itu, mereka tahu itu melanggar hukum, mereka sudah tahu risikonya, tapi ketika tertangkap merengek-rengek, senjaluk turun. Ya contohnya kayak apa yang dilakukan oleh Faisal selama inilah ya. Banyak di antara orang-orang yang meminta tolong kepada Faisal ini adalah orang-orang ilegal juga. Sebenarnya dia tahu, mereka tahu apa yang mereka lakukan salah, apa yang mereka lakukan itu beresiko, ya kan? Harusnya kalau mereka tahu ya wes ketika terjadi sesuatu ya kamu terima, itu resiko yang sudah kamu tahu dari awal. Sedangkan setelah kebanyakan setelah mereka terkena masalah baru merengek-rengek tolong gini, negara tidak membantu. Negara membantu ya wong keberadaanmu tidak bisa dideteksi oleh negara. Kamu menghindari negara, ketika terjadi masalah kok kamu minta tolong kepada negara. Kan aneh. ini berani buat kurang Iya. Dan modus-modus orang-orang seperti ini ya, beberapa bulan yang lalu sering banget kita melihat modus-modus orang menawari pekerjaan seperti ini lewat TikTok. Banyak. Dan yang menawarkan adalah orang Indonesia juga, yang ya mungkin brokernya atau calonnya ya. Jadi kan sering banget lah aku melihat iklan-iklan yang ditawarkan oleh mereka itu. Tapi awal-awalnya mereka tidak langsung menawari, entah mereka ini bagian dari sindikat ini kita juga nggak ngerti ya. Yang penting aku sering melihat iklan seperti itu. Jadi modusnya orang-orang ini ketika menawari adalah buat mbak-mbak yang liburan daripada dipakai ayo ikut kerja di tempatku neng KTV sehari dapat berapa gajinya 5.000 atau berapa ribu gitu loh. Menarik, tinggal nanti dijemput, nanti wes apa-apanya ditanggung bose gitu kan. Ya mungkin mereka akan mendapat gaji seperti itu juga. Padahal mereka ini orang resmi lah, taruhlah pertama orang resmi. Ketika mereka mendapat gaji seperti itu, ya otomatis mereka akan membandingkan dong. Oh iya, aku resmi naik kerja gini, bosku dewe sehari sewengi turune gak gajinya cuman segitu. Iki neng gini kor ngancani ini gajinya dapat sekian. Mungkin ini juga bisa membuat si mbak ini yang dulunya legal resmi menjadi ilegal karena hal seperti ini. Nah nanti setelah ilegal maksudnya baru dimasukkan ke tempat yang sesungguhnya. Kayak kan ini pertamanya di KTV ngancani. Mungkin kan ini masih resmi, statusnya dia masih resmi. Dan mungkin juga di KTV kan juga sering pemeriksaan kan, mungkin dari Departemen Tenaga Kerja atau dari Imigrasi kan. Ketika si mbak ini sudah nggak resmi karena tergiur oleh bujuk rayu yang pertama ini, ketika dia sudah nggak resmi baru dilempar ke tempat yang gelap ini. Seperti itu juga bisa. Tapi walaupun pas resmi itu kan tetap nggak oleh. Iya, tapi kan setidaknya dia tidak melanggar hukum. Masih untuk membackup hal itu masih bisa taruhlah. Oh ini gak oleh kerja ini terus dia. Mungkin bisa juga. Jenenge namanya sindikat itu pasti punya backup. Bagi itu sindikat itu pasti punya backup.
Cuman yang jadi masalah terus dia sudah pertama nih dia suka yang di sini, terus ketika ndak resmi dia baru dilempar ke tempat yang sesungguhnya, di tempat yang sesungguhnya. Kalau di sini ini kan kurang nih minum, paling nuang gelas, paling diraba-raba, gerak-gerak, digrebek-grebek sedikit lah. Nah, rupanya seperti itu. Nah, tapi ketika sudah dilempar ke tempat yang sesungguhnya, ya mereka harus melayani kok. Terus mereka harus nggak bisa berbuat apa-apa. Nggak bisa, pasti nggak bisa. Jadi gelem nggak gelem jadi terus neneng kono. Ngomong alih ke kono ya wis ape ngomong kono. Ya harus ya nggak bisa. Jadi cuman yang perlu kita ketahui adalah yaitu si mereka ini kan ini masih dalam pemeriksaan ya. Intinya setelah diperiksa ini perlakuannya si bos ini terhadap anak buahnya ini seperti apa? Baik. Sesuai enggak dengan tawaran yang di awal atau perjanjian yang di awal. Cuma kan kabari ya belum jelas juga sih mati berapa lama nang kono. Nah, terus itu kan ketika dia ini geblek kena wong nang kono. Ya dia masih diproses juga. Jadi kita proses. Ya iya, itu nunggu kabar wae selanjutnya akan seperti apa. Terus kita tadi nanti kan podcast selanjutnya. Ya. Iya kabar. Nanti kalau update dari masalah ini kita tunggu di podcast yang selanjutnya, di episode selanjutnya. Cuman ya lek kanggoku sih iya ya. Ya sebenarnya ya kita sebagai manusia ya gak bisa menyalahkan kita sebagai pribadi tidak bisa menyalahkan orang-orang yang bekerja seperti itu. Ya wajar gimana ya tergiur dengan upaya materi kan ya wajar juga ya wajar. Kamu dewe sing di posisi itu pun pakane ya begini benak awalnya iya. Cuma enggak resiko ke belakang kan ya kayak uniku lah. Cuma awalnya jelas pas tergiur lah waktu itu kerja. Karena sak mau dia kerja di tubuh. Mundur apa ya? Mungkin di sak mau di bangunan sak mau. Akhirnya betul-betul mundur ngangkat nyapu bersih-bersih. Ini rongnya kan kayaknya wah enak menggiurkan daripada ning pabrik kita sendiri yang ini ya sampai kerja gitu gajinya segitu lah ya. Kalau kok kono gajinya 2 kali ya, gaji 2 kali ning pabrik ya. Pabrik jadi guru tok. Cuma setelah di bener-bener di situ akan seperti itu apa enggak? Nah, itu. Ya kadang memang apa? Tapi memang merupakan ciri dari suatu pekerjaan yang tidak resmi itu di awalnya pasti enak. Pekerjaan tidak resmi itu di awalnya pasti enak. Ya sanggup baik pekerjaan apapun lah, menurutku pekerjaan apapun yang tidak resmi di awalnya pasti enak. Lama kelamaan dia pasti akan enak sesuatu yang berkembang pasti. Namanya juga kerja dimanapun ya pasti enaknya orangnya. Lah iya, maksud saya adalah ketika memang kamu sudah berniat untuk melakukan itu, kamu sudah tahu resikonya, intinya kamu tahu apa yang kamu lakukan dan resikonya seperti apa. Ketika terjadi sesuatu, ya kamu harus siap. Setidak-tidaknya adalah kayak kasusnya mbak-mbak yang ketangkep ini ya. Nah itu yang paling penting adalah itu. Dua tabungan sisihkan hasilmu dari kerja yang seperti itu disisihkan bener-bener. Ya masalahnya kalau di Jogja kan bisa waktu-waktu kan nggak ngerti suatu saat akan terjadi seperti apa gitu loh. Waktu-waktu kayak mungkin bagi yang kita sing resmi kan memang ada kontraknya. Kalau kontrak ini kan sambil kan awalnya seru. Nah, tapi kita sudah punya planning kapan akan selesai kontrak kita. Untuk ilegal kan sewaktu-waktu. Ya kita tidak awet juga gak mungkin lah harus ngejudge gak kerjaan itu kerjaan bener kerjaan gak bener itu urusan yang pribadi masing-masing. Iya bukan terlepas dari bener. Nah iya. Ini untuk yang wis terlanjur ilegal, terlanjur gak resmi yo disiapnya nanti tabungan dari gaji. Ya itu kalian yang lebih banyak dari kita disisihkan bener lah. Masalahnya nanti suatu saat ketika terjadi sesuatu kalian tertangkap, tidak ada yang bisa membantu kalian.
kecuali keluargamu ya keluargamu wae masa ya Arab seketika kan juga bisa toh. Nek kamu bisa tidak kamu punya tabungan, ketika kamu tidak ilegal, kamu bisa bayar denda sendiri, kamu bisa cepat pulang, asal nggak melanggar hukum itu aja. Nek melanggar hukum, taruhlah kriminal ya wis beda urusan. Cuman ya begitu ya wis mau lah. Nah, ada lagi sing kasus sing neng ane ku, sing toyan. Kasus neng toyan ini minggu kapan? Kurang ngerti aku. Bareng karo pokoknya kita habis podcast sing ngomong nih Mbak, habis bahas kaburan aja dolan-dolan dhisik kae lho. Iku neng Toyen, neng apa diskotik neng Toyen, tempat diskotik apa pekerja luar negeri digerebek juga. Kaburane kena 200 berapa? Dia pas libur 4 hari kemarin loh. Heeh. Ning Toyen. Makanya kan dia berkali-kali menghimbau, berkali-kali ngomongin nek sing ning Taiwan nek kaburan untuk saat ini wis nganteng dhisik ning omah wis rasa aneh-aneh. Masalah ini jelas Akirawan. jelas Arab besar-besaran iki. Arab ini operasi besar-besaran ini. Masalah wis terlalu banyak juga kaburan ning Taiwan ini. Jadi lagi masalah orang berkronik di mana yang orang itu akeh karena untuk sing tahun ini kan akeh patut Akeh banget. jadi akeh sing sakit Akeh sing yang sampai iya masalah sing dia ini sing nonggo kan sampai romulan maksudnya tombol emas ya itu sampai romulan bentuk itu bentuk pabrik mulai sing nonggo sana oh, itu kan gara-gara mulai itu kan burger kayak itu pabrik. bentuk pabrik Sing sajak masinan iki. Sajak mang masinan iki. Sama jak mang mas. Itu sing ku. kok coba Kae sing neng saiki neng Canwa. oh ya dulu Nah, itu kan mati ada Indramayu jadi mana sing di kono itu penceran yo kita risetnya ada sepeda motor itu. sepeda motor Oh, sepeda motor agak gitu Ah. nah itu kan mulai kan berkurang itu kayak itu kerjaan. Iya, pabrik kamu lagi kayak ini. Ekonomi ini lagi nggak baik-baik saja. Selagi ini si apa taruhlah nek kaburan terus untuk kerjaan wis diem sih sementara tiara ora usah kakean guyu. Sing resmi sih nek pabrike sih berjalan normal Senin sampai Jumat sih kerja wis kuwi dinikmati dhisik wae. pamit pertahanan Dan dhisik wis ora usah kakean pola, ora usah kakean ngutut, ora usah kakean rengkek. kenapa senang sampai pemis ya bangga bertahan Nah, iya saya anu sih bertahan wae lah. dia masih alhamdulillah Alhamdulillah. ya gue sih lah Terus yang nenek yang lucu neng Taipei ya, neng Taipei lagi kejadian paling 4 hari atau 5 hari yang lalu ya. Ada mbak-mbak ini kaburan 14 tahun dia jadi kaburan 14 tahun dia jadi kaburan ini 14 tahun. Nah pada malam itu ya namanya itu mau ya jenenge apes jenenge Pak Rezeki wis gak ada yang tahu ya. Dia itu janjian karo koncone arep ketemuan yang tidak itu stasiun di dia jalan enak seperti biasanya. Mungkin karena dia sudah 14 tahun ilegal jadi dia biasa wae, anak polisi ya biasa wae kan biasanya ya tidak apa-apa. Terus entah kenapa pada malam itu anak polisi dindet yes. Tapi dia Mandarinnya emang lancar banget sih mbak ini ngomong, tidak ngomong terus ditekok itu awakmu cuma Taiwan bukan di identitasmu aku gak duwe ngono tok tapi kalau itu ditekok tidak ada imigrasi tapi ya wis 14 tahun dia kaburan itu sudah 14 tahun ya. Saya ini polisi
polisi yang berseliweran itu yo golek ini onoan barang loh. Apa mungkin mereka juga dapat order masalah ini ya? Ya bisa jadi yo. Sing polisi sing apa ya? Kemudian liwat itu dekati ya kerja betul. Apa ya? Kemudian keliling iki lho sing Pak Ya, lah iku tekan aku oke tekan aku lagi. Ini dindel. Nah iya. Vietnam itu tekan ngono tok. Indonesia. Wis kan. Mungkin stigmane yang bagine polisi-polisi itu lek enek Vietnam cekem tenanan. Soalnya ada kaburan Vietnam mungkin. Padahal Indonesia itu ya kayak kaburan. Iya, gitu. Tapi kayak gini saya kan racing jarang itu kan jarang ya. Jarang nah, memang jarang. Indonesia kan jarang. Ya mungkin kemudian banyaknya akeh. Karena kita kan terkenal aman gitu. Aman. Teman Saya itu aman sekali. Saya itu malah rada keaman. Gak aman. Nah, aman kan. Saya Saya pada saya itu bangga malah kasur. Ya, tapi ya iku malah yo karena memang ekonomi seperti ini dimaklek kanggo kuwi kayak gak di Taiwan tok kan di mana-mana di negara manapun kayak nek memang masih tempat kerjanya masih berjalan ya wis meskipun nggak ada belum ada lembur jadi telaten isik misalnya memang ekonomi lagi nggak baik-baik saja aja gak usah keburu kabur karena kabur untuk saat-saat ini resikonya terlalu berat, terlalu besar. Untuk mbak-mbak PRT juga, apa meneh mbak-mbak baru yang gampang tergiur oleh garangane. Wis gak usah dipercaya oleh garanganmu ngejak kabur, ngejakmu wis tinggalan. Iki soalnya saiki taruhlah pacaran. Si lanangnya kaburan, si ceweknya maunya resmi. Kabur aja, melok aku nganu benar. Ketika si mbaknya tertangkap, si lanangnya, si lakinya belum tanggung jawab apa enggak? Lah makanya. Masalah resiko sekarang ini, resiko yang nanggung kita sendiri gitu loh. Cuman ya, tapi ya terserah sih. Saya hanya memberikan pandangan saya sudut lain. Nah, dipakai ya monggo, lek gak dipakai ya kamu goblok. Terai bocah tolol. Orang lagi gak sama betul. Wis gak apa-apa betul. Gak. Bocah tolol wis ora betul. Lagi coba pinter ya. Ya, anak anune santrine wis pinter-pinter Gus ya. Ada ketekane Gus ya. Dengan pusat ya. Enggak ada pusat. Pusate kok sedina iki mau golep ora ketok blas. Sudah kan? Ya wes, yang penting ya mau lah. Yang penting berhati-hati karena resiko akan kita sendiri yang nanggung, ora usah kakean pola. Bahaya. Taiwan sekarang nggak seperti dulu, mungkin di negara manapun juga akan sama nasibnya. Di mana-mana sekarang lagi krisis. Di Indonesia juga lagi krisis. Karena hukum pun juga belum bisa dipercaya. Karena masih ada yang percaya bahwa Jessica Wongso itu pembunuh dan ada yang percaya kalau Jessica Wongso itu tidak meracun. Iya, lah menurutmu Jessica meracun orang? Kan kita balik kita. Ya teko pengakuan itu jelas. Ya sebenarnya kabeh kan perlu bukti sih. Iya. Ya tapi dari bukti-bukti ya benar-benar sing iki lho. Masalah itu gini ya, apa yang saya lihat ya. Bukti secara real, ini sing bukti dari penuntut lah ya. Bukti yang secara real bahwa kan ini bukti besarnya, bukti utamanya bahwa dari CCTV kelihatan tangannya anu. Padahal bukti secara real bahwa dia memasukkan si cyanida ini juga nggak ada. Terus dari pemeriksaan dari dokter ahli. Taruhlah dokter ahli ini mengatakan bahwa ini yang dikutip oleh jaksa ya, bahwa itu ada kandungan cyanida 0, sekian miligram. Itu katanya. Padahal si dokter yang menyatakan itu juga menyatakan bahwa
bisa jadi kandungan sianida ini tidak berasal dari aset tidak berasal dari racun yang berbentuk cairan. Bisa juga ini dari makanan, karena ada makanan juga bisa untuk kadar segitu loh ya. Karena biji apel itu 7 biji dimakan bersama, kandungannya akan sama dengan ini tadi sebesar itu gitu loh. Dan itu tidak akan bisa membunuh orang. Tapi memang ada kandungan sianida di dalamnya, tapi hanya kecil banget dan itu tidak bisa membunuh orang. Cuman yang dikutip kan hanya separuh saja. Tapi nyapa kok sing ditekankan itu ke sianidane. Nah, padahal karena kata dokter yang sama, setelah dilakukan di dalam lambungnya ada luka, intinya ada luka, dan itu luka lama. Kesimpulannya bisa jadi si almarhum Mirna ini menderita mah akut. Karena mah akut dikasih kopi pasti akan bereaksi. Nah itu. Terus poin selanjutnya adalah yang intinya yang dipakai itu hanya hipotesa. Taruhlah kayak sing ahli mikrolinguistik mengatakan bahwa ketika ditanya dia tenang saja, dia seperti psikopat. Lah apa hanya psikopat nanti kalau polisi harus tenang nggak ya? Ya saya kan ngomong itu mau nggak bersalah. Uang nggak bersalah tidak merasa melakukan. Ya kan tenang saja toh. Ya aku nggak melakukan kok. Lah melakukan aku piye? terus nenek ketika ditanya pandangannya tidak menatap yang bertanya tapi menatap ke atas. Karena menurut yang saya tahu ciri-ciri seperti itu menunjukkan bahwa dia adalah psikopat. Intinya itu kan bukan bukti, itu hanya hipotesa. Hanya pendapat. Lah iya. Hanya hipotesa. Cuman terus Tapi kok jadi rame-rame ini? karena gini. Karena dulu kan aneh sih ngomong, lu kok kenapa baru sekarang sudah sekian banyak tahun dipermasalahkan, terus ketika Netflix mengangkat itu jadi film, baru dipermasalahkan, kenapa nggak dulu-dulu? Yang berkomentar ini mereka tidak tahu. Sebenarnya dulu-dulu oleh pihaknya Jessica ini sudah dipermasalahkan. Mereka sudah PK ditolak, kasasi ditolak, apa-apa ditolak. Tapi berita penolakan usaha-usaha ini kan tidak diketahui oleh khalayak umum. Baru ketika Netflix masuk, mereka menggali, berinvestigasi, baru ditayangkan. Setelah ditayangkan, umum baru tahu. Itu 2016 apa? 2016 atau 2015 sih? Berarti antara berapa? Ya antara tahun-tahun itulah. 7 tahun, 8 tahun ini. Nah makanya, maksudku lah, Berarti sudah menjalani padahal dia kan gini ya, untuk kejahatan dengan hukuman 20 tahun penjara loh ya. Hukuman 20 tahun penjara. 20 tahun penjara itu bukan waktu yang sedikit loh, bukan waktu yang pendek loh ya. Untuk kejahatan 20 tahun penjara. Ketika hakim memutuskan hukuman yang segitu panjang, harusnya buktinya itu memang benar-benar kuat. Maksudku, ketika kamu menusuk orang, jus kelihatan kamu menusuk, ini bukti kuat. Oh, kamu membunuh orang, ya wes. Tapi ini buktinya kan kuat, ada penusukannya itu kelihatan. Lah terus seandainya enek wong mati bekas luka tusuk. Jas, enek luka tusuk ya meninggal. Pelaku tidak ada di situ. Yang ada hanya CCTV 2 orang berjalan ke arah sono, kelihatan dari CCTV-nya. Orang berjalan ke arah sono. Tapi ketika lokasi penusukan, CCTV-nya tidak merekam bahwa kedua orang ini menusuk si korban. Apa iya si dua orang ini yang pasti pelakunya? Kan tidak juga. Jangan-jangan enek penusuk aslinya dia lewat gorong-gorong di bawahnya, bisa juga. Nah, padahal 20 tahun penjara, Pak. Saiki sing wis ketok-ketok mateni wong membunuh polisi, mengkorupsi duit polisi, manu narkoba, penjara hukumannya seperti itu. Ayo. Cek bolak-balik. Nah, seumur hidup itu jadi 20 tahun. 20 tahun setelah menjalani 2/3 masa tahanan untuk asesmen berkelakuan baik. Nah, dibebaskan untuk grasi atau segala macam kan bebas monggo. Itu yang seumur hidup. Nah, yang jelas-jelas membunuh, mengakui bukti kuat,
seperti itu. Ayo, mau gimana? Oh, jeruk. Orang dalam cecengan ibu saja. Terus yang Indonesia ini piye sapa sing arep dipercaya lek kaya ngono. Enak-enak iki calon presiden ya. Ngomong gini. Ya kalau kita menyetop tenaga-tenaga kerja asing, contohnya tenaga kerja dari Cina, kalau kita di stop, apakah kita orang Indonesia ini bisa melakukan pekerjaan mereka? Kan kita nggak ahli, kalian bukan profesional, jadi kita cari profesional yang dari asing. Jadi intinya Bapak calon presiden ini berkata bahwa orang-orang Indonesia ini rakyatnya tidak profesional untuk melakukan pekerjaan itu. Jadi terus kita mengambil pekerja asing yang profesional. Terus lek rakyatnya kok, lek pejabat Indonesia itu rata-rata yo ora enek sing profesional. Nek kira-kira pejabatnya dijikokne teko pejabat teko asing ngono piye kira-kira? Terus jawab ini. Pertanyaannya kan ngono. Ya wis bener Kaisang dadi ketua PSI kuwi lah. Berapa menit nih? 32. Saya 32. Bikin apa itu 40. Ben nangis sing nonton mulai cuman lah. Wong nonton gini. Tapi asline terus sing ngene-ngene iki sing nangis cuman. Niki enek kan apa? Pesanan apa? Bahasa apa? Hamas karo Palestina karo Israel. Waduh, ojo sing untuk penonton saya, untuk yang nonton channel ini nggak usah kongkon kita untuk bahas perkara Hamas sama Israel. Kita nggak ngerti. Kok kita cuma goblok pura-pura ngerti doang kok. Kita kan bahas bedak ngomong. ya. Masalahnya lah, Hamas karo Israel itu tidak hanya perang antara satu negara dengan negara yang lain. Kalau Ukraina, Kroasia, Rusia, wis minah itu negara dengan negara ya. Masalahnya lah Hamas karo Palestina ini soal ideologi, soal segala macam. Jadi kita karena kita tidak bisa, kita nggak ngerti hal yang seperti itu, ya wis kita nggak usah bahas, nggak mampu. Karena kudu permasalahannya campur aduk. Iya, lah itu sangat masalahnya sejarah itu panjang banget. sejarah nek Rusia Ukraina sebenarnya sejarahnya hanya dimulai dari setelah Uni Soviet bubar selesai. Kan setelah Uni Soviet bubar mereka membentuk Rusia, kembali ke negara-negara itu kan. Dulu kan disatukan oleh Uni Soviet. Setelah Uni Soviet bubar mereka membentuk negara. Jadi sejarah negara ini ya dimulai dari situ. Lalu sejarah Palestina karo Israel itu mulai tekan zaman Nabi Ibrahim ya. Ayo piye terus Anda harus jelasin ya. Maca Al-Qur'an kurang mas. Pas sejarah tekan Nabi Ibrahim. Tidak mampu mas bro, sepurane mas bro. Tidak mampu saya. Ya sesuai aku tak bahas tipis-tipis. Sama tanggung mana gitu. Lah awakmu ya jangan ngomongnya kok lho, Pak. Berat itu. Lah masalah itu wis jelas berat. Jangan. Wis genah-genah ae wis sing penak wis ning Taiwan ae lek kerja ya kerja wis rasa kakean pola. Ngomong-ngomong sesuk Sabtu aku ya sik lembur, ya sik alhamdulillah. Ora ketang aku pesen sesuk ora usah digawe petang. Nang ora enak, Pak. Dilalah aku mau untuk kiriman sayur. Jadi besok bisa tak buat hotel. Mbak kiriman mana, Be? Oh, kiriman apa? Masih sayur. Masih itu kiriman sayur, kan itu kiriman apa? Ketanget. Besok sayurnya getek kowe. Awakmu masak nasi nih. Aku sayur terus duwe wak laut terus digoreng, wah enak banget. Besok jelas tekoke karo juragan. Ngopo kok mau pentang, ngopo gak gelek pentange gak enak. Gelek. Demonya bukan di warung itu. Aku ini warung itu khawatir. Khawatirku gini ya. Ya kita tidak mendeskripsikan warung Indo, ngerti sering. Makanya warung Indo ya. Masalahnya kedua bosku ini, yang bos laki dan bos perempuan ini kurang percaya dengan kebersihannya makanan yang dari warung-warung luar negeri, warung-warung pekerja asing itu.
warung Indonesia, warung Vietnam segala macam. Mereka kurang percaya akan hal ini, menyaksikan dalam tanda kutip. Seandainya kita nekat memakai dari warung Indonesia, ya enggak apa. Kita mesti ngambil di teko iya lawak oleh. Cuma yang saya khawatirkan adalah awet dhewe jenenge kita kerja. Kita nggak ngerti badan kita akan sehat terus apa nanti. Yang saya khawatirkan nanti tiba-tiba nek salah satu sing sakit perut. Pasti dan tidak lain dan tidak bukan yang jadi salah adalah oh ini makanannya toko-toko Indonesia nggak bersih. Itu makanya dari dulu aku ditawari, aku podo ae sekarang ngene toko petang Taiwan iki bene. Gak enak ya wis ora usah dipangan, sing kena pangan sayure tok. Penting budal neng apa pabrik nggo sambel. Aku mulai 3 tahun ini sanggup sambel terus. Mulai awal nang kene sampai saiki yo. Sambel atau keri yo. Aku saiki gak sambel. Apa? Lombok. Mau ceplusi. Lah, kayak mana nandur Lombok? Lombok nang ndi Oh iya, nek ngarepamu kae. Sebelah. Nek sate pabrik ta? Ah, sampe pabrik ya kayak. Bendino iki. Kok bendino kok Lombok? Oh, just mulai 2019 sampai 2023 kayak gitu. Dan termasuk lombok diceplusi tok. Iya. Dedep repenak tuku sambel anu nasi-nasine. Lah kan ini kan anget lho kan. Kono kan beda, Pak. Selerane beda. Apa sih? Karena kan wong perindapan, Pak. Jagret beda. Ini lilas lho. Tapi ya Lombok itu mulai 2019 sampai saat ini. Aku gumon ke ya Pak gua terus lho. Lombok itu. Dhuwure sak aku, Pak. Asli. Awakmu mulai goroh ngono iki terusan. Sama jeruk kan minyak. Wis mulai goroh lah iki. Lah iki sing mulai goroh. Iki Lombok iki sak. Iki sesuk nedung, wis Kenapa ora ada toro isane? Enggak jajal mungkin aku lho gak percaya. Sak aku dhuwure kurang dhuwur wae malah Lombok iki. 2019 sampai iki berarti berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun sih uang terus. Luar biasa ya. Apa sakit pupuk kayak apa tanah gini ya? Lah tanah kene apa ya syukur. Jadi tanah kene Lah itu sebelah kalau sebelah mana lho iki? Sebelah pabrik lho, orang nang sawah lho. tapi Aku tanah banget. kene tidak syukur. Aku sih hijau terus lho ya. Ya mungkin pupuk alami. Malah Mungkin dia tahu yo apa nang ngono. Tapi ya kayak kotoran-kotoran ngono iku lah. kono jeneng jos sampai 4 tahun tak ijek panggah tetep. Kon tak ngono ya. Langsung Kembangnya. terus sih. Wis saking mau dinantu wong zaman. Jadi terus karo Gusti Allah juga ya wis iki anu sakne wong pakir anu gitu. Makane ora sing ngambilne. Ora iso diambilne, wis nyeplusi Lombok. Tapi Taiwan tambah sah. Saya ngomong Taiwan nggak sahdu, kalian kurang menikmati. Taiwan itu sah, pesta, dinikmati ya. Debit. Bangga. Tahu. Sahdu kan gitu ya, Taiwan. Itu tuh kan, wis yahmene. Iya, karena apa ya wis menunggu mau lah. Kanggo dulur-dulurku, untuk semua teman-temanku dan saudara-saudaraku dimanapun berada. Sing neng Taiwan kalau sampean kaburan tolong sekali lagi mulai saat ini ya setidaknya sampai konyen nggak usah berbuat sing aneh-aneh dulu, nyantai dulu wae neng mes. Terus yang resmi nek pabriknya merasa pabriknya sepi, asal pabriknya masih berjalan normal, gajinya sih ditopo normal, wis bertahan dhisik. Gak usah buru-buru pengen pindah pabrik karena sulit pabrik yang ini tutup. Untuk mbak-mbak PRT yang merasa kok gaweane berat, kok kerjaannya gini, ya jenenge wong kerja ya kabeh berat. Asal zaman masih digaji normal, zaman digaji syukur-syukur dikai bonus, sebulan sekali saya oleh dikai libur, ya zaman bertahan. Jenenge wong kerja ya memang berat, nek gak pengen berat ya wis balik rasanya Taiwan. Terus untuk saya sendiri nikmati. Untuk masakan Ya jalan. ya jalan. Nikmati prosesnya, jalani prosesnya dan Syukuri. syukuri hasilnya.
semangat terus. Semangat, tetap semangat, dan moga-moga sing nonton podcast ini selalu diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan, kebahagiaan, rezeki dunia dan akhirat. Ya, Mas mohon ditutup. Oke, terima kasih mungkin pertemuan kita untuk podcast hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya bersama kita. Saya An. Saya Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.